Salam kolaborasi. Kembali lagi di channel YouTube Sahabat UMKM Deddy Mulyadi. Sahabat UMKM, saya tadi lewat ke Jalan Adiarsa di Kabupaten Karawang. Saya melihat ada mie mahkota, bakmi mahkota. Saya tertarik. Kalau mahkota itu kan ada di atas. Kelihatannya ini istimewa. Akhirnya saya mampir. Setelah saya mampir, saya coba makan. Saya langsung aja pesanan saya mie ayam komplit. Kotlet komplit itu ada mie ayamnya, ada telurnya, ada tulangnya, ada baksonya. Telur. Ya ini luar biasa, komplit sekali. Nah oleh karena itu, ketika saya coba, wah beda sekali dengan mie ayam yang lain. Akhirnya saya undang beliau, pemiliknya, Pak Dik ya Pak? Betul. Nah, saya ingin ngobrol-ngobrol tentang usaha bakmi mahkota ini. Pak Dik, maaf Ya, nih Pak. saya ganggu waktunya ya, Pak ya. Enggak, Pak. Ini sejak kapan Bapak buka? Kalau hitungan bulan sih sejak bulan Februari 2021, Pak. Oh baru ya Pak Baru ya? ya, baru beberapa bulan lah. Gitu, Pak. Betul. Baru ya Pak ya. Nah, Bapak bergerak di bidang usaha bakmi ini. Ini konsep usahanya gimana Pak? Franchise? Ya. Ya. Franchise ya Pak ya? Iya, betul franchise, Pak. Oh franchise. Ya. Jadi Bapak franchiser dari orang lain. Betul. Sudah terkenal ya Betul, sebelumnya. sudah terkenal. Kenapa Bapak pilih franchise ketimbang Bapak membuat sendiri? Ya, tentu ini ada kaitannya dengan keahlian, Pak. Karena terus terang saja saya dan istri juga ya tidak punya keahlian yang bagus lah di dalam memasak, apalagi membuat mie dan sebagainya. Sementara itu ada konsep franchise yang ditawarkan yang kelihatannya memberikan kemungkinan bagus gitu Pak. Ya ini kita ikut di sana. Jadi artinya saya nggak usah capek-capek Pak untuk membuat mie, membuat bakso. Yang penting kita hanya berjualan dan seperti biasa pada umumnya gitu Pak. Itu diantaranya. Baik. Sahabat UMKM luar biasa. Jadi jangan takut Anda berusaha. Kalaupun Anda tidak punya keahlian. Salah contohnya adalah Pak Dik. Pak Dik ini mau usaha, tidak punya keahlian untuk membuat bakso, untuk membuat mie. Iya. Ada Betul. franchise, ambil franchise. Ini adalah pembelajaran bagi kita semua. Nah, pertanyaan berikutnya. Coba, kenapa pilih bakso? Franchise yang lain banyak kan Pak? Betul Pak. Sekarang ini begitu banyak sekali franchise sebagai berjenis makanan yang ditawarkan. Tapi tentu kita harus pandai memilih juga. Dalam hal ini makanan apa yang bertahan lama gitu kan. Maksudnya disukai atau disukai oleh masyarakat terus bisa bertahan lama gitu kan. Oleh karena itulah kami berpikir bahwa mie ini adalah salah satu pengganti nasi. Jadi substitusi daripada nasi itu mie. Orang itu istilahnya kalau nggak makan nasi, ganti aja dengan makan mie udah cocok gitu, udah kenyang gitu. Ya. Jadi saya kira ini adalah salah satu pertimbangan utama kami memilih franchise mie seperti ini gitu. Oke. Sahabat UMKM, setuju kan bahwa kalau mie itu bisa menjadi pengganti nasi. Dan terlebih-lebih mie bakso ini menjadi favorit ya mulai dari usia tua sampai Iya. anak muda kan. Betul. Banyak. Ini pilihan yang tepat buat Pak Dik untuk melakukan usaha seperti ini. Pak Dik nih, saya Iya, perlu Pak. tahu juga nih perkembangannya. Iya. Karena akhir-akhir ini bisnis apapun sedang terpuruk karena ada pandemi ya Pak ya. Betul. Nah sejak Bapak buka gimana Pak? Ya. Ceritakan kepada kami Ya. nih Pak.
Kita buka pada bulan Februari 2021. Dan syukur alhamdulillah emang antusiasme masyarakat terhadap produk yang kita tawarkan memang luar biasa gitu Pak. Alhamdulillah dalam sehari wah, sampai kalau saya lihat sih ini penuh lah itu semua tempat duduk itu, tidak ada yang setiap waktu tidak ada yang kosong gitu. Oh gitu. Gitu kan. Nah, namun seiring dengan perkembangan berikutnya karena ada PPKM dan lain sebagainya, ya terus terang saja bisnis ini pun mengalami penurunan yang drastis. Ya, ya kadang-kadang kalau saat sekarang ini seringkali bangku-bangku itu kosong Pak. Gitu Itu ya kadang-kadang kosong, kadang-kadang yang terisi hanya beberapa bangku dan sebagainya gitu kan. Tapi mudah-mudahan sih ke depannya kalau ini PPKM kita ini berakhir, ya saya kira kesempatan masih terbuka luas untuk bisa berkembang lagi seperti sebelumnya gitu Pak. Baik Pak. Nah tadi kan ada kosong, Ya. kekurangan. Nah Bapak cara menanggulanginya gimana nih Pak? Ya, ya sebetulnya ini kan kembali kepada kiat-kiat lama Pak, ya untuk menanggulangi hal itu. Saya sih berpikirnya begini, kalau misalnya kita ada keadaan kosong, kita berpikir bahwa memang database kita yang kurang Pak. Database Mabri Mahkota agak kurang. Oleh karena itu kita mulai sebarkan database itu. Kita bagaimana memperbanyak database selain dengan dari media sosial yang kita terus gencarkan, juga bahkan cara-cara tradisional Pak kita jalankan dengan cara sebar brosur. Kita siapkan brosur, kita sebar ke perumahan-perumahan. Ya kebetulan memang dari situ ternyata banyak responnya gitu. Ya apapun juga yang kita bisa lakukan untuk bisa menambah database itu ya kita jalankan. Gitu. Dan terus saya yang paling sekarang yang paling ampuh ya memang melalui media sosial gitu kan. Tapi saya kira tidak semua orang bisa akses ke media sosial. Nah cara yang paling berikutnya ya cara tradisional itu Pak. Baik, sahabat UMKM, ketika ada persoalan, pasti seorang pengusaha itu akan berusaha maksimal dengan berbagai cara agar penjualannya meningkat kembali. Itu sudah dilakukan semua oleh Pak Didik, luar biasa. Ya, ini pengalaman Pak Didik bisa kita jadikan ilmu buat kita semua. Oke Pak Didik, berikutnya ya. Sekarang setelah PPKM sudah mulai ini ya, sekarang kebetulan sudah pada level 2 ya Pak ya. Sudah boleh makan di tempat, walaupun masih dibatasi 50%. Nah, ada peningkatan nggak Pak nih kira-kira? Ya, setelah sebetulnya kira mulai ada peningkatan walaupun mungkin sedikit lah ya. Sejak level 3 sudah ada peningkatan, walaupun tidak drastis lah. Saya juga berpikir mungkin ini perlu waktu gitu. Nah sekarang apalagi sudah di level 2 kalau tidak salah Ya, betul, sekarang. level 2. Di mana makannya bisa 1 jam kan Pak, seperti itu. Nah, alhamdulillah mulai ada peningkatan. Nah, semacam inilah karyawan-karyawan pulang kerja. Karyawan sudah mulai ya gitu. Ya seperti itu. Ini luar biasa. Yang sebelumnya itu jarang Pak. Iya. Nggak ada gitu. Itu Betul. Pak diantaranya. Sahabat UMKM, ternyata kebijakan-kebijakan yang dilontarkan pemerintah sudah barang ada dampaknya. Ya dampak positifnya mungkin dari sisi kesehatan sudah mulai membaik ya kan. Di sisi lain sekarang pengusaha sudah mulai menggeliat ya Pak ya. Iya. Kita bersyukur mudah-mudahan saja pandeminya sudah mulai hilang. Iya. Kemudian usaha mulai meningkat. Nah Pak, ke depan ini saya cerita ke depan nih. Untuk supaya lebih meningkat lagi penjualan. Ada rencana apa Pak? Dalam sisi marketingnya, dalam sisi apa saja lah sih. Ya. Terus terang aja memang kekuatan dari produk bakso ini ada di hot plate Pak. Ya, kekuatannya selling point-nya ada di situ. Jadi memang ini bisa berkembang kalau rasanya itu konsisten. Rasanya konsisten, tidak berubah seperti ini sampai kapanpun juga. Saya kira sama dengan produk-produk yang bertahan lama, itu akan tetap bertahan gitu. Walaupun mungkin nanti ada life pengikut cycle yang lainnya gitu kan, pengikut yang lain pasti akan bermunculan. Tapi kalau ini konsisten saja di rasa yang sama, yang asli seperti ini akan terus bertahan. Oke, sahabat UMKM, pelajaran lagi nih dari Pak Didik ini. Kita belajar dari langsung pelaku bisnis. Untuk supaya
kita meningkatkan penjualan sudah barang tentu. Jangan sampai berubah rasa, jangan sampai berubah pelayanan. Ya. Kalau bisa terus ditingkatkan. Nah, sahabat UMKM, saya tadi makan hot plate. Wah, ini Ya. yang Bapak sampaikan Ya. itu luar biasa, Pak. Iya, iya. Saya baru merasakan bakmi hot plate gitu kan. Nah, ini yang akan dipertahankan oleh Bapak yang Ya. akan terus ditingkatkan, ya kan? Nah, konsistensi dalam berbisnis sudah barang tentu menjadi satu rumus untuk tetap maju. Iya. Pak Didik, Iya, Pak. nah berikutnya apa yang Bapak ingin sampaikan nih soal bisnis Bapak ini? Ya. Ya, tentu saja saya ingin memberikan kesempatan kepada tentu teman-teman yang lain, di samping ya kami juga ingin mengajak kepada bakmi lovers gitu Pak, yang senang bakmi, Iya. datanglah ke tempat kami. Mungkin agak beda di sini, terutama dari sisi rasa yang saya kira belum semua orang tahu mengenai bakmi hot plate ini. Nah, oleh karena itu silakan datang ke sini gitu Pak. Kemudian yang keduanya tentu bahwa pelayanan yang akan kami sampaikan, akan kami jalankan, terus kami akan tetap konsisten seperti pelayanan yang kami standar seperti ini gitu Pak. Itu saja barangkali yang saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Didik. Sahabat UMKM, jangan lupa di bisnis kuliner atau bisnis apapun, pelayanan menjadi sangat utama. Di samping itu, rasa juga menjadi pertimbangan yang harus. Dan saudara-saudara, para sahabat UMKM, banyak pelajaran yang sudah disampaikan oleh Pak Didik tadi. Kita mengucapkan terima kasih kepada beliau yang sudah menyampaikan bisnis itu dijalankan dengan konsisten, sudah barang tentu. Atur nuhun Pak Didik, terima kasih. Sahabat UMKM, berbisnis itu penuh perjuangan, tetapi jangan lupa perlu konsistensi agar bisnisnya terus berkembang. Salam kolaborasi.